Tell me, what do you think is the ultimate fear? I really thought I'd already reached the darkest of the dark. But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. Bagaimana jika monster tidak punya taring, tidak punya cakar, tapi wajah yang ramah, suara yang tenang, dan kata-kata yang bisa membuatmu hancur? Inilah kisah tentang Johann Liebert, bukan sekedar karakter anime, tapi simbol dari sisi tergelap manusia. Bersiaplah, karena kita akan menyelami dunia monster, dan semakin dalam lo masuk, lo bakal sadar bahwa Johann mungkin lebih dekat dengan dunia nyata daripada yang lo kira. Johann pertama kali muncul sebagai anak kecil yang tampak polos, diselamatkan oleh Dr. Kenzo Tenma setelah ditembak di kepalanya. Tapi, siapa sangka anak ini bukan sekedar korban. Dia adalah hasil dari sebuah eksperimen kelam di Jerman. Rumah satu-satu Kinderheim, panti asuhan itu bukan rumah, tapi neraka. Anak-anak di sana dicuci otaknya, dipaksa untuk saling mengkhianati, dan Johann adalah hasil yang paling sempurna. Seorang manusia tanpa emosi, tapi dengan kecerdasan dan karisma yang bisa mengendalikan siapapun. Yang membuat Johann berbahaya bukan kekuatan fisik, tapi pikirannya. Dia bisa membuat seseorang tersenyum, lalu beberapa menit kemudian bunuh diri. Dia tidak perlu berteriak, tidak perlu ancaman, cukup bisikan halus yang menancap di kepala korbannya. Seolah-olah Johann masuk ke dalam pikiran mereka, membuka luka lama lalu menyalakan api yang membuat mereka hancur. Banyak tokoh yang jatuh ke dalam kegelapan karena Johann. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka percaya dengan kata-katanya. Itulah mengapa Johann disebut sebagai monster tanpa wujud, karena senjatanya adalah jiwa manusia itu sendiri. Filosofi Johann sederhana, dunia ini kosong. Tidak ada makna, tidak ada nilai, tidak ada yang layak dipertahankan. Dia sering membuat orang menghadapi kehampaan ini, bahwa semua perjuangan, semua harapan pada akhirnya hanyalah ilusi. Apakah itu salah? Atau apakah Johann hanya berkata jujur? Karena bukankah di dunia nyata banyak orang juga merasa sama, bahwa hidup hanyalah siklus tanpa arti, pekerjaan tanpa tujuan, mimpi yang kandas di tengah jalan. Johann adalah refleksi dari kehampaan modern, sebuah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya kita saat kehilangan makna. Johann bukan sekedar karakter, dia adalah simbol. Simbol bahwa monster sejati tidak pernah datang dengan wujud mengerikan. Monster sejati ada di balik wajah manusia biasa. Kita lihat di dunia nyata, berapa banyak orang yang tersenyum manis, berbicara lembut, berapa banyak pemimpin, pengusaha, bahkan orang terdekat yang bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dengan kata-kata. Johann adalah pengingat bahwa monster itu nyata, dan yang paling menakutkan, mereka bisa saja ada di sekitar kita. Tapi di sisi lain, ada Dr. Kenzo Tenma, seorang dokter yang percaya bahwa setiap nyawa itu berharga. Tenma menyelamatkan Johann waktu kecil. Ironisnya, dengan menyelamatkan satu nyawa, dia justru melepaskan monster yang merenggut ribuan nyawa. Pertarungan antara Tenma dan Johann bukan sekadar kejar-kejaran, tapi pertarungan ideologi. Tenma percaya pada kemanusiaan, Johann percaya pada kehampaan. Pertanyaannya, kalau lo ada di posisi Tenma, apa lo bakal tetap mempertahankan idealisme itu, atau memilih jadi monster demi menghentikan monster lain? Salah satu hal yang bikin monster unik adalah ceritanya membiarkan kita bertanya-tanya, apakah Johann benar-benar jahat atau hanya korban dari eksperimen? Apakah semua orang yang hancur karena Johann memang sudah memiliki benih kegelapan sejak awal? Kadang Johann bahkan nggak perlu melakukan apa-apa, dia hanya menjadi katalis. Korbanlah yang sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, itu juga terjadi di dunia nyata kan? Kadang orang hanya perlu satu dorongan kecil untuk jatuh ke jurang yang dalam. Humor gelapnya, bayangin kalau Johann bukannya jadi monster,
tapi jadi motivator seminar bisnis. Mungkin seluruh dunia udah depresi bareng-bareng. Pada akhirnya, siapa Johann Liebert? Seorang anak malang yang dihancurkan eksperimen? Seorang psikopat jenius yang membawa kehancuran? Atau cerminan dari sisi tergelap manusia itu sendiri? Mungkin monster itu bukanlah Johann. Mungkin monster itu adalah kita semua. Ketika kehilangan makna, arah, dan kemanusiaan, inilah kegelapan monster. Kegelapan yang bukan hanya fiksi, tapi juga peringatan. Karena dunia nyata mungkin lebih menyeramkan dari anime manapun. So, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa save, share, like, and subscribe channel gua untuk sisi gelap anime lainnya. See you next time.